Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Salah satu masalah perkotaan adalah urbanisasi dan migrasi. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti ketimpangan pendapatan antar wilayah, mudahnya akses dari desa ke kota, dan pengelolaan administrasi yang belum optimal. Meskipun ada hal positif dari urbanisasi dan migrasi, namun perlu strategi dalam mengelolanya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana pengelolaan urbanisasi dan migrasi yang baik menurut Anda? Nah, sebelum kita masuk ke dalam strategi yang baik dalam pengelolaan urbanisasi dan migrasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan urbanisasi dan migrasi. Urbanisasi dan migrasi ini adalah sebuah konsep atau dua konsep yang berkaitan dengan perpindahan penduduk. Urbanisasi membahas tentang perpindahan penduduk dari desa ke kota akibat dari faktor ekonomi ataupun pencarian lapangan pekerjaan. Urbanisasi meningkatkan proporsi penduduk kota yang merupakan salah satu bentuk migrasi nasional. Nah, jadi kalau berbicara tentang migrasi ini, migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dengan hal untuk menetap. Perpindahan ini dapat bersifat internasional maupun nasional. Strategi menurut saya yang baik untuk pengelolaan urbanisasi dan juga migrasi adalah yang pertama, peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai ini seperti transportasi, air bersih, dan sanitasi yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan kota. Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai ini, mobilitas penduduk menjadi lebih lancar dan kualitas hidup masyarakat di perkotaan semakin meningkat. Yang kedua itu, strateginya adalah penciptaan lapangan pekerjaan, di mana pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan di kota-kota. Ini bisa dilakukan dengan mendorong investasi di sektor-sektor yang padat, seperti industri kreatif, pariwisata, dan juga teknologi. Strategi yang ketiga yaitu adalah pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam ini mengacu kepada perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya alam yang sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan kota tidak mengorbankan lingkungan. Ini termasuk pengelolaan air, energi, dan juga ruang terbuka hijau. Strategi yang keempat yaitu edukasi dan pelatihan, di mana edukasi dan pelatihan ini adalah menyediakan program pendidikan dan juga pelatihan pada para migran yang membantu mereka beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja di kota. Ini juga dapat meningkatkan keterampilan mereka sehingga lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di daerah perkotaan. Yang kelima yaitu kebijakan yang inklusif, di mana kebijakan ini dapat mendukung imigrasi atau integrasi migran ke dalam masyarakat kota yang sangat penting. Ini berupa akses layanan kesehatan, pendidikan, dan hak-hak lainnya seperti sosial lainnya. Dengan menerapkan strategi-strategi yang saya katakan tadi, kita dapat mengelola urbanisasi dan migrasi lebih baik sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Selama di kota Medan khususnya sudah ada pola pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kota, mulai dari pengangkutan dari rumah tangga sampai tempat pembuangan akhir atau TPA. Ada juga berbagai program daur ulang sampah, kampanye buang sampah pada tempatnya, pemilihan sampah, dan sebagainya. Namun belum mampu mengatasi persoalan sampah di kota Medan. Jadi pertanyaannya itu adalah apa solusi yang terbaik dari Anda untuk masalah selain yang sudah dilakukan pemerintah selama ini, dan seberapa efektif tawaran solusi Anda. Jadi untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di kota Medan ada beberapa solusi tambahan dari saya, yaitu yang pertama, integrasi teknologi, di mana implementasi teknologi modern dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi. Contohnya itu aplikasi mobil untuk melacak posisi truk pengangkut sampah, monitoring real time terkait status pengumpulan dan pengelolaan sampah, serta platform daring untuk mendaftar dan melihat informasi tentang pickup schedule dan lokasi TPA atau TPS. Contohnya itu aplikasi
Wengschengs yang dikembangkan mahasiswa Universitas Sumatera Utara atau USU dapat menjadi model implementasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Yang kedua itu adalah edukasi massal, di mana edukasi massal ini tentang pentingnya pemilihan sampah, daur ulang, dan reduksi konsumsi produksi sekali pakai yang sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa seperti seminar, workshop, dan program-program sosial. Contohnya itu adalah program Bank Sampah, di mana program Bank Sampah ini dapat mengedepankan edukasi masyarakat untuk memilah sampah dan mendapatkan imbalan materi yang meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pengolahan sampah limbah. Yang ketiga itu adalah partnership swasta publik, di mana kerjasama antar swasta dan publik dapat meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah. Misalnya itu adalah bank-bank lokal dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin program daur ulang dan distribusi barang-barang yang didaur ulang. Contohnya itu bank sampah dikendalikan swasta namun bekerjasama dengan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola sampah organik maupun non-organik. Yang keempat itu adalah program pembayaran iuran dengan sampah bernilai ekonomis, di mana program ini dapat menggunakan sampah bernilai ekonomis sebagai bayar iuran serikat tolong-menolong atau STM. Hal ini dapat membantu atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah dan memberikan tambahan untuk memilah sampah. Contohnya itu adalah program Pola Tersohor di Kecamatan Medan Johor yang menggunakan sampah bernilai ekonomis sebagai alat bayaran iuran STM. Yang terakhir itu adalah infrastruktur tempat penampungan terpadu, di mana infrastruktur tempat penampungan terpadu ini dapat meningkatkan jumlah dan mutu fasilitas tempat penampungan sampah atau TPA yang ramah lingkungan dan aman, serta memastikan bahwa setiap TPA memiliki monitoring atau memiliki seorang monitoring yang tepat untuk menghindari masalah lingkungan. Contohnya itu adalah upaya meningkatkan fasilitas TPA terjun dan TPA Namo Bintang yang sudah berbasis sanitary landfill. Solusi-solusi yang saya katakan tadi jika digabungkan dengan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Medan. Teknologi modern, edukasi massal, partnership swasta publik, penggunaan sampah yang bernilai ekonomis sebagai alat iuran, dan juga infrastruktur tempat penampungan terpadu dapat menjadi kombinasi yang tepat dan efektif untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Medan. Kita masuk ke dalam pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan berbagai teori lokasi yang ada dan relevansinya dengan kondisi ekonomi regional dan perkotaan saat ini. Jadi ada beberapa teori. Yang pertama itu teori bid rent. Teori ini dikemukakan oleh William Aronson yang mengatakan atau menjelaskan bahwa harga sewa tanah berkurang seiring bertambahnya jarak dari pusat kota. Dalam teori ini pengembangan dan pemilikan bisnis bersaing untuk mendapatkan lokasi yang dekat atau strategis dengan pusat perekonomian ekonomi. Relevansi teori ini adalah di mana perencanaan kota sangat penting dalam perencanaan tata ruang kota. Dengan memahami pola harga sewa, perencanaan dapat mengatur penggunaan lahan serta mengatur pola harga sewa yang lebih efisien. Dampaknya adalah dampak urbanisasi, di mana kalau dikatakan dalam konteks urbanisasi, teori ini membantu menjelaskan pergeseran populasi dan bisnis ke pinggiran kota serta dampaknya terhadap infrastruktur dan layanan publik. Teori yang kedua yaitu adalah teori Leas Cost. Teori Leas Cost ini dikembangkan oleh Alfred Weber, yang dimana teori ini berfokus pada minimasi biaya transportasi dalam pemilihan lokasi industri. Weber ini mengidentifikasi 3 faktor utama, yaitu biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan juga biaya aglomerasi. Di mana relevansi teori ini adalah efisiensi produksi. Dalam era globalisasi, perusahaan harus mempertimbangkan lokasi yang meminimalkan biaya logistik untuk tetap kompetitif. Pengembangan kawasan industri dalam teori ini adalah relevan dalam merancang kawasan industri yang baru,
di mana agregasi transportasi menjadi faktor kunci. Yang ketiga itu adalah teori market area, di mana teori market area ini berfokus pada pemilihan lokasi yang berpotensi pasar. Lokasi yang dioptimal adalah yang memiliki akses terbaik bagi konsumen sehingga meningkatkan peluang penjualan. Relevansi teori ini adalah kalau kita berbicara dalam konteks bisnis modern, perusahaan menggunakan teori ini untuk menentukan toko atau fasilitas layanan agar menjangkau pasar sasaran yang efektif. Di mana pengembangan ekonomi lokal, teori ini membantu pemerintah daerah untuk merancang kebijakan dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing lokal. Teori yang keempat adalah teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan ini menjelaskan bahwa pentingnya pusat-pusat pertumbuhan dalam mendorong perkembangan ekonomi regional. Pusat pertumbuhan dapat berupa kota besar atau kawasan industri yang berfungsi sebagai magnet bagi para investasi dan tenaga kerja. Relevansi teori ini adalah desentralisasi ekonomi dalam konteks pemerataan pembangunan. Teori ini relevan untuk mengembangkan daerah-daerah yang terpencil dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Pembangunan infrastruktur dalam teori ini memahami pusat pertumbuhan, membantu pemerintah dalam merencanakan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar daerah. Yang terakhir adalah teori aglomerasi, di mana teori ini menjelaskan bahwa keuntungan dan konsentrasi ekonomi di satu lokasi. Hal ini mencakup pengamatan biaya produksi melalui kolaborasi antar perusahaan dan penyediaan layanan. Relevansi teori ini adalah inovasi dan kreativitas di dalam dunia yang semakin terhubung. Aglomerasi menjadi kunci untuk inovasi. Cluster industri seperti Silicon Valley menunjukkan bagaimana kolaborasi dapat mendorong kemajuan teknologi. Dan kesimpulan dari teori-teori ini adalah teori-teori ini memberikan kerangka kerja penting untuk dinamika ekonomi regional dan perkotaan saat ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, aktivitas pasar, dan juga potensi aglomerasi. Perencanaan kota dan pengusaha dapat membuat keputusan yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mengingat tantangan seperti urbanisasi yang cepat dan perubahan iklim, penerapan teori-teori yang tadi sangat relevan dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam perkotaan. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan keempat yaitu, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa, terutama wilayah Jakarta dan sekitarnya. Konsentrasi pembangunan di Jawa telah menciptakan ketimpangan yang signifikan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama di luar Jawa. Jadi pertanyaannya itu ada 4, yaitu yang pertama, konsentrasi pembangunan, mayoritas investasi, infrastruktur, dan SDM terpusat. Jadi pertanyaannya itu ada 4, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang... Jadi saya akan menjawab yaitu yang pertama, faktor penyebab. Faktor penyebab ini ada beberapa, yaitu yang pertama, sejarah dan struktur pembangunan, di mana sejak masa kolonial Pulau Jawa ini telah menjadi pusat perhatian dalam hal pembangunan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang lebih memfokuskan perhatian pada Pulau Jawa, terutama Jakarta, menciptakan struktur pembangunan yang tidak merata. Hal ini terjadi dengan seiring berjalannya waktu dan investasi serta infrastruktur lebih banyak dibangun ataupun diperoleh oleh wilayah ini. Yang kedua itu adalah populasi tinggi. Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Kepadatan populasi ini menarik banyak investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut karena populasi pasar yang besar. Hal ini menyebabkan konsentrasi sumber daya manusia dan investasi
di luar Jawa terabaikan. Yang ketiga itu adalah sektor ekonomi, di mana sektor ekonomi di Jawa ini didominasi oleh sektor industri dan jasa yang berkembang pesat. Banyak perusahaan besar berlokasi di sini, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan perkembangan yang lebih tinggi. Di selain ekonomi luar, Jawa masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi harga dan neraca. Yang kedua itu dampak dari permasalahan di atas, yaitu yang pertama ketimpangan pendapatan, di mana dampak dari ketimpangan pendapat ini akibat konsentrasi pembangunan yang tidak merata atau terjadi perbedaan signifikan dalam pendapatan per kapita antar penduduk Jawa dengan daerah lainnya. Penduduk Jawa terutama di kawasan Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menikmati standar hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah atau pulau-pulau lainnya. Yang kedua adalah dampak kesenjangan infrastruktur, di mana dampak ini menyebabkan kualitas infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain atau di wilayah luar Jawa. Hal ini menghambat mobilitas barang dan orang di daerah lain. Yang ketiga adalah dampak ketergantungan ekonomi, di mana dampak ketergantungan ekonomi di Jawa pada sektor industri dan jasa membantu atau membuatnya rentan terhadap krisis ekonomi global. Sementara itu di daerah lain masih bergantung pada sektor ekonomi pertanian menghadapi tantangan tersendiri seperti fluktuasi harga komoditas dan dampak perubahan iklim. Solusi yang dapat saya simpulkan dari permasalahan-permasalahan di atas yaitu yang pertama, diversifikasi ekonomi, di mana ini merupakan salah satu solusi utama yang mendorong diversifikasi ekonomi di luar Jawa. Pemerintah dapat memberikan investif bagi investasi. Solusi yang dapat saya kemukakan dalam permasalahan di atas yaitu yang pertama, diversifikasi ekonomi, di mana ini merupakan salah satu solusi utama untuk mendorong diversifikasi ekonomi luar Jawa. Pemerintah dapat menciptakan insentif bagi investasi di sektor industri dan pariwisata di daerah-daerah lain untuk menciptakan lapangan pekerjaan kerja baru yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua itu adalah pembangunan infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur ini harus diperluas di luar Jawa untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Hal ini termasuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan juga bandara yang memadai agar daerah-daerah tersebut dapat bersaing secara ekonomi. Yang ketiga adalah desentralisasi investasi, di mana pemerintah diperlukan untuk menerapkan kebijakan desentralisasi ekonomi atau investasi dengan memberikan dukungan kepada daerah-daerah non-Jawa atau di luar Jawa yang menarik banyak investor-investor sehingga berkurangnya atau pengurangan pajak atau penyediaan fasilitas pendukung bagi perusahaan yang berinvestasi di luar Jawa. Dengan langkah-langkah yang atau solusi-solusi yang saya sudah katakan tadi, diharapkan ketimpangan pembangunan antar Pulau Jawa dan daerah lainnya dapat diminimalisir. Sekian dari paparan jawaban-jawaban saya terkait dengan beberapa pertanyaan. Saya meminta maaf atas mungkin ada kesalahan-kesalahan kata sebelumnya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.